Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah, limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pernahkah kamu mendengar kisah orang yang semasa hidup dikenal sebagai orang baik, taat beribadah, tapi ketika wafat, kuburnya justru sempit, gelap, bahkan menakutkan? Mengapa bisa begitu? Apakah kebaikan lahiriah tak menjamin kelapangan di alam barzakh? Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 5 hal tersembunyi yang bisa membuat kubur menjadi sempit, bahkan bagi orang yang terlihat baik. Semoga ini menjadi cermin, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa perbaikan hati harus lebih serius dari sekadar penampilan amal. Jangan lewatkan video ini, karena bisa jadi inilah yang menentukan bagaimana rumah kita di alam kubur nanti. Makna sejati alam kubur, saudaraku yang dirahmati Allah, kematian bukanlah akhir. Ia adalah gerbang menuju alam lain, alam kubur. Sebuah fase sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Di sanalah seorang hamba benar-benar sendiri, tanpa harta, tanpa gelar, tanpa sanjungan. Yang menemaninya hanya amal dan kondisi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kubur sebagai taman dari taman-taman surga atau justru lubang dari lubang-lubang neraka. Pilihannya tergantung pada apa yang kita bawa saat roh meninggalkan jasad. Kita sering mengira bahwa amal lahiriah seperti salat, puasa, atau sedekah sudah cukup menyelamatkan. Tapi tahukah kamu, ada orang yang terlihat baik di dunia, namun kuburnya sempit dan menakutkan. Mengapa? Karena di balik amal itu ada hal-hal tersembunyi yang luput ia jaga. Hati yang masih dipenuhi iri, lidah yang sering menyakiti, dan niat yang tak selalu jujur kepada Allah. Semua itu ikut menyusul ke alam barzakh. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan para ulama tentang seorang yang rajin ibadah, namun dalam kuburnya mendapat siksa. Bukan karena ia tidak salat, tapi karena lisannya sering menyakiti tetangganya, dan hatinya menyimpan dendam yang tidak ia bersihkan sampai akhir hayat. Ini peringatan bagi kita semua. Allah tidak hanya menilai tampilan luar, tapi dalamnya hati. Alam kubur bukan hanya tentang ganjaran dan siksa, tapi tentang kejujuran diri di hadapan Allah. Mereka yang hidupnya penuh keikhlasan, walau amalnya tak tampak istimewa di mata manusia, bisa mendapat tempat terindah di alam barzakh. Sebab Allah menilai dengan cinta dan rahmat-Nya, bukan dengan ukuran popularitas amal. Maka, mari kita mulai mengoreksi hati sebelum tubuh kita dikembalikan ke tanah. Saudaraku, inilah 5 hal tersembunyi yang bisa membuat kubur menjadi sempit, bahkan bagi orang yang terlihat baik. 5 hal tersembunyi, penyebab sempitnya. Kubur 1. Masih ada dosa yang tak ditobati. Kadang kita merasa telah berjalan di jalan kebaikan. Salat tak pernah ditinggal, puasa dikerjakan, bahkan sedekah rutin dilakukan. Tapi di sisi lain, ada dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Kita biarkan ia tumbuh di sudut-sudut hidup kita seperti debu yang terus menumpuk karena tak disapu. Padahal bisa jadi justru dosa itulah yang membuat doa kita tertahan dan hati kita terasa jauh dari Allah. Dosa yang paling berbahaya bukan selalu yang paling besar, tapi yang dianggap biasa. Misalnya, gibah kecil yang dibungkus dalam keluhan, pandangan haram yang dianggap tak sengaja, atau ketidakjujuran ringan yang tidak merugikan siapa-siapa. Dosa kecil yang terus diulang tanpa istighfar akan menjadi besar di sisi Allah. Bahkan bisa mengeraskan hati tanpa kita sadari. Allah memang Maha Pengampun, tapi jangan lupa Dia juga Maha Adil. Ampunannya datang bagi siapa yang datang kepadanya dengan taubat. Tapi jika dosa dibiarkan seolah kita tak peduli, maka keadilan Allah yang akan berbicara. Bisa jadi ketenangan hati yang hilang, rezeki yang seret, atau doa yang tak terkabul adalah isyarat dari dosa yang belum ditobati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa maka akan ada nokta hitam di hatinya. Hadis Tirmidzi. Maka siapa yang tak segera membersihkannya dengan taubat dan istighfar, nokta itu akan membesar hingga menutupi hatinya.
Inilah sebab mengapa sebagian orang rajin beribadah, tapi jiwanya tetap gelisah karena hatinya belum bersih. Saudaraku, mari kita muhasabah hari ini. Barangkali ada dosa-dosa lama yang belum kita tangisi, ada kesalahan yang belum kita sesali. Jangan tunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jangan bangga dengan ibadah jika masih ada dosa yang kita biarkan diam dalam gelap. 2. Menyakiti orang lain tanpa menyadari. Tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Banyak luka justru tertinggal di hati, dan seringkali luka itu berasal dari kita. Entah karena ucapan yang terlalu tajam, komentar yang menyindir, atau bahkan diam yang penuh dingin, kita menyakiti tanpa sadar. Kita melukai tanpa merasa bersalah. Padahal, bisa jadi itulah dosa terbesar kita di hadapan Allah. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan perasaan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak merendahkannya. Hadis Muslim. Tapi dalam keseharian, betapa mudahnya kita menggunjing, menyindir, atau bahkan mencibir. Dan lebih berbahaya lagi, kita merasa itu biasa, bahkan merasa benar. Yang perlu kita sadari, dosa kepada Allah bisa dihapus dengan istighfar dan taubat. Tapi dosa kepada manusia hanya bisa terhapus jika orang yang kita sakiti merelakan dan memaafkan. Jika tidak, maka luka itu akan menjadi beban di hari hisab. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bangkrut di akhirat adalah yang datang dengan banyak amal, tapi semua pahalanya habis untuk mengganti kezalimannya kepada orang lain. Renungkan, mungkin ada orang yang dulu kita rendahkan, yang sampai hari ini belum kita minta maaf. Mungkin ada sahabat, pasangan, anak, atau bahkan orang tua yang pernah kita sakiti dengan kata-kata. Lalu kita lanjutkan hidup seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal, dosa itu masih menggantung di antara langit dan bumi, menunggu diselesaikan. Saudaraku, jangan tunggu kematian menjemput baru menyesal. Mari kita lunasi luka-luka yang pernah kita tinggalkan. Minta maaf sebelum terlambat, rendahkan hati, dan ikhlaskan ego. Karena ridha manusia bisa menjadi penentu keselamatan kita. 3. Banyak amalan lahiriah, tapi sedikit ikhlas, saudaraku. Betapa mudahnya tubuh ini bergerak dalam ibadah, rukuk, sujud, tangan mengangkat sedekah, lisan melafazkan doa. Namun yang menjadi pertanyaan utama adalah, adakah Allah di dalam hati saat semua itu dilakukan? Karena ibadah bukan sekadar gerakan, melainkan penyerahan total dari jiwa yang tulus dan hati yang hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. HR Muslim. Ini menunjukkan bahwa kualitas amal bukan terletak pada indahnya bacaan atau lamanya salat, tapi pada apa yang tersembunyi dalam hati. Seorang fakir yang bersedekah sebiji kurma karena Allah bisa lebih mulia daripada dermawan yang memberi jutaan untuk dipuji. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas lahiriah. Salat hanya sebagai kewajiban, bukan perjumpaan. Sedekah hanya sebagai formalitas, bukan bukti cinta. Bahkan berdakwah pun bisa terjerumus ke dalam pencitraan, bukan keikhlasan. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kitalah yang butuh Dia. Dan amal tanpa keikhlasan ibarat tubuh tanpa ruh, tampak hidup, padahal sebenarnya mati. Imam Al-Ghazali pernah berkata, berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Maka kita perlu senantiasa memeriksa niat. Apakah aku melakukan ini karena Allah, atau agar dilihat manusia? Apakah aku mencari ridha-Nya, atau hanya ingin dikagumi? Saudaraku, mari kita bersihkan ibadah kita dari segala pamrih. Hadirkan hati dalam sujud, basahi niat dengan cinta kepadanya. Karena bisa jadi satu amal kecil yang ikhlas lebih dicintai Allah daripada 1000 amal besar yang penuh kepura-puraan. Dan di hari kiamat, hanya amal yang ikhlas yang akan memiliki cahaya. 4. Tidak memperbaiki hubungan keluarga. Tak sedikit orang yang tekun beribadah, aktif dalam majelis ilmu,
dan terlihat sangat saleh di mata manusia. Namun sayangnya, kebaikan itu tak menyentuh rumah tangganya sendiri. Ia bisa lembut di luar tapi kasar kepada pasangan. Ia bisa murah senyum kepada teman, tapi dingin kepada orang tuanya. Kita lupa bahwa ukuran kemuliaan seseorang juga tercermin dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." H.R. Tirmidzi. Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tapi juga menekankan akhlak terhadap sesama, terutama terhadap keluarga. Karena keluarga adalah ladang ujian terdekat. Tempat kita diuji tentang kesabaran, kelembutan, dan kejujuran dalam mencintai karena Allah. Banyak orang yang rela bersedekah kepada orang asing, tapi enggan membantu saudaranya sendiri yang sedang kesulitan. Banyak yang mampu menahan amarah di tempat kerja, tapi mudah meledak kepada istri atau anak. Dan yang lebih mengerikan, ada orang yang rajin tahajud, tapi hatinya masih keras terhadap ayah ibunya sendiri. Kita perlu ingat bahwa dosa kepada manusia tidak terhapus hanya dengan ibadah. Ia perlu dituntaskan dengan perbaikan hubungan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa memutus silaturahmi bisa menyebabkan terputusnya rahmat Allah dan bahkan menyempitkan kubur. Bayangkan amal-amal kita bisa terhalang karena kita tak mampu merendahkan ego untuk meminta maaf atau enggan memulai untuk memperbaiki komunikasi. Padahal, barangkali satu pelukan pada orang tua, satu telepon kepada saudara, atau satu kata maaf yang tulus bisa membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini tertahan. Saudaraku, atau satu kata maaf yang tulus bisa membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini tertahan. Saudaraku, jangan biarkan amal ibadahmu sia-sia karena keluarga yang kamu abaikan. Tundukkan hatimu di hadapan mereka sebelum kamu tunduk di hadapan Allah. Karena seringkali ujian terbesar bukan di luar, tapi justru di ruang tamu, di meja makan, dan di dalam hati yang enggan mengalah. Mari perbaiki sebelum kematian menutup semua pintu perbaikan. 5. Sombong tersembunyi di dalam diri saudaraku. Salah satu penyakit hati paling berbahaya adalah sombong, terutama yang tak terlihat. Bukan yang tampak dalam ucapan atau gaya hidup, tapi yang bersembunyi di balik amal kebaikan. Seperti bisikan dalam hati, aku lebih baik darinya karena aku lebih banyak salat, lebih sering puasa, lebih aktif berdakwah. Inilah bentuk kesombongan yang paling tersembunyi namun paling mematikan. Padahal justru karena merasa sudah banyak beramal, seseorang bisa jatuh ke dalam kehancuran rohani. Ia lupa bahwa semua taufik dan kekuatan untuk beramal berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Iblis terusir dari surga bukan karena tidak beribadah. Dia ahli ibadah ribuan tahun, tapi karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka siapapun yang merasa amalnya membuatnya lebih mulia dari orang lain, sebenarnya sedang berjalan di jalan kehancuran yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis Muslim. Bahkan, seberkas kecil kesombongan pun bisa menjadi penghalang masuk surga. Mengapa? Karena surga adalah tempat bagi mereka yang merendah, yang merasa tidak punya apa-apa kecuali karena rahmat Allah. Sementara orang yang sombong, meskipun amalnya banyak, menutup dirinya dari rahmat itu. Yang lebih mengerikan lagi, sombong itu bisa menyelinap. Bahkan di saat kita merasa rendah hati, kita merasa kita tidak seperti orang lain yang ria. Tapi perasaan itu pun bisa menjadi sombong yang dibungkus kerendahan. Inilah penyakit halus yang membuat amal kosong dari roh. Membuat lisan manis tapi hati penuh penilaian. Dan roh-roh seperti ini tidak akan dimuliakan malaikat di alam barzakh karena masih membawa kotoran keangkuhan di dalam jiwanya. Saudaraku, mari kita renungkan. Mungkinkah amal kita belum diterima karena masih terselip rasa ingin dipuji atau dihormati? Mungkinkah kita belum benar-benar merendah padahal kita semua hanyalah hamba yang tak punya daya? Maka mari kita mohon, ya Allah, bersihkan hatiku dari kesombongan yang tersembunyi dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang ikhlas dan merendah di hadapanmu.
Refleksi akhir saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua amal yang kita lakukan, satu pertanyaan paling penting adalah, apakah ini akan diterima oleh Allah? Kita mungkin sudah banyak berbuat, tapi bagaimana jika semua itu ternyata penuh cela? Bagaimana jika lisan kita menipu? Hati kita sombong, niat kita kabur, dan amal kita justru menjadi beban di hari penghisaban? Inilah muhasabah yang seharusnya membuat setiap hamba bergetar. Bukan karena takut gagal di dunia, tapi takut tidak selamat di akhirat. Ketahuilah bahwa amal yang terlihat besar belum tentu bernilai besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal kecil yang ikhlas bisa melapangkan kubur, menerangi alam barzakh, dan menjadi naungan di hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Tapi semua itu hanya mungkin jika hati ini bersih dari penyakit-penyakit rohani, ujub, riya, merasa cukup, meremehkan dosa, dan tidak memperbaiki hubungan sesama. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, tapi kita masih punya waktu untuk berbenah. Kita masih bisa menangis dalam doa memohon, "Ya Allah, bersihkan hatiku. Jangan biarkan aku tertipu oleh amal sendiri. Jangan biarkan aku merasa selamat, padahal belum tentu Engkau ridha. Karena sesungguhnya lebih baik menangis sekarang karena sadar daripada menangis di akhirat karena terlambat." Dan kelak saat tubuh ini dibaringkan di liang kubur, semua topeng akan tanggal. Yang tersisa hanyalah ruh dan amal. Maka mari siapkan diri dari sekarang agar tanah tidak sempit bagi kita. Agar kubur bukan menjadi lorong menuju siksa, tapi taman menuju surga. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita terus memperbaiki hati dan memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Dari 5 poin tadi, mana yang paling menyentuh hatimu? Pernahkah kamu mendengar kisah orang baik yang diuji di alam kubur? Ceritakan di kolom komentar. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bersama dalam kajian hati dan akhirat. Mari saling mendoakan semoga kelak kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.